adalah Recording stopped. kelapukan, dan yang kedua adalah dampak dari dosa itu apa namanya, kuasa dari dosa, dan sekaligus penguasa dosa dan kematian yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya. Peperangan Kristus dengan dosa artinya memerangi dosa pertama, yaitu kodrat kemanusiaannya, di mana dirinya sendiri tanpa dosa. Jadi kedatangan Kristus yang pertama adalah menjelmakan dirinya menjadi manusia. Yang diperangi adalah dampak dari dosa. Jadi tetap dia akan mengalami kematian, tapi kematian Kristus tidak ada hubungan dengan dosa, karena Kristus sendiri tidak berdosa, tanpa dosa. Jadi memang kedatangannya untuk mati itu tujuannya untuk memerangi kuasa kematiannya, ya, yang dirinya tanpa dosa. Jadi dia memerangi dirinya sendiri, eh, kemanusiaannya dirinya sendiri yang akibat dari dosa Adam itu dia perangi, tapi mengingat kemanusiaan Yesus Kristus adalah kemanusiaan yang tanpa dosa seperti manusia-manusia yang lain. Itu di 2 Petrus 2 ayat 22, yang terutama memerangi dosa di luar dirinya sendiri. Nah, dosa yang di luar dirinya sendiri itu apa? Yaitu dosa-dosa kita yang adalah orang-orang yang berdosa, dan titik puncaknya adalah di salib. Di Recording in salib itu progress. kemenangan yang mutlak untuk Recording kematian stopped. dan juga dosa akibat dari dosa. Maka dari itu salib bukan hanya simbol kematian atau kutukan yang memalukan, akan tetapi sebagai sumber hidup kekal. Dengan adanya salib, hapuslah dan hancurlah segala kutukan yang ada Recording in progress. adalah penguasa kematian, yaitu si iblis. Salib adalah senjata gereja yang kebal dari segala peperangan atau senjata gereja yang tak terkalahkan, yang luar biasa untuk mengalahkan iblis dan malaikat-malaikatnya. Adalah kemuliaan para martir dan para orang suci. Jadi salib itu juga kemuliaan para martir dan kemuliaan orang-orang suci. Salib juga sebagai pelabuhan keselamatan, permata hati orang ortodok. Kematian Kristus di atas salib adalah kematian bagi manusia lama, sedangkan kebangkitan Kristus adalah sebuah abad baru perubahan, yaitu metamorfosis, tahun di mana keselamatan seluruh dunia. Dan Rasul Paulus tegaskan, salib perdamaian Allah dan manusia. Materi selesai, tapi yang perlu saya tambahkan di sini adalah kita orang ortodok percaya bahwa kita salib itu adalah senjata ya gereja yang tak terkalahkan. Makanya kita ada simbol tanda salib. Setiap mau makan kita pakai tanda salib, dan tanda salibnya seperti ini ya, jari ibu jari, jari tengah sama jari telunjuk itu jadikan satu seperti ini. Artinya bahwa kita percaya kepada satu Allah. Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus itu satu Allah. Dan ini ada dua, jari manis dan jari kelingking itu ditekuk ke bawah. Ini artinya apa? Dari Sang Tritunggal Maha Kudus ini, pribadi kedua dari Sang Tritunggal Maha Kudus itu turun ke dunia, yaitu Kristus. Ketika turun ke dunia, dia mengambil kodrat kemanusiaan. Ketika mengambil kodrat kemanusiaan, maka dia mempunyai dua kodrat, kodrat Allah dan kodrat manusia. Yang kita sembah segenap pikiran kita, ya, kemudian ditarik ke bawah sampai pusar, sampai perut. Jadi atas nama Sang Bapa, Sang Putra, jadi perut itu atau di pusar itu Sang Putra. Kemudian ke kanan, Sang Roh Kudus yang ke kanannya. Kemudian ke kiri, sekarang dan selalu setelah panjang segala abad, seperti ini di dada, amin. Jadi itu, jadi pusat penyembahan
Orang ortodok itu disalib. Bangun tidur pun pakai tanda salib, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan seterusnya. Artinya kita mempercayai Sang Tritunggal Maha Kudus dengan firman yang menjelma menjadi manusia sebagai Allah dan sebagai manusia dengan segenap pikiran kita, hati kita, dan segenap kekuatan kita. Amin. Tengahnya amin. Jadi pusat penyembahan kita tetap pada Sang Tritunggal Maha Kudus dan juga kita percaya melalui penjelmaan firman yang menjelma menjadi manusia, sebagai manusia, dia memerangi kemanusiaan. Pertama adalah dirinya sendiri, kemanusiaan dirinya sendiri yang digerogoti oleh apa? Oleh dosa dan oleh kelapukan dan oleh segalanya itu. Makanya diperangi yang walaupun kemanusiaannya sendiri tanpa adanya dosa. Jadi double ya. Yang pertama kemanusiaannya sendiri tanpa adanya dosa diperangi, akibat dari manusia pertama, dosa manusia pertama yang menggerogoti, yaitu pertama adalah kelapukan, yang kedua kematian, dan penguasanya iblis itu dihancurkan semuanya. Kemudian sekaligus keluar dari kemanusiaannya dia sendiri, yaitu kemanusiaan-kemanusiaan yang lain untuk diperangi semuanya, dibebaskan dari naas. Naas itu karena naas ada naas loh ya hidup. Naas itu sudah dikalahkan sama Tuhan. Naas itu seperti ini. Naas itu sama dengan sial, sama dengan apes kalau bahasa Jawa apes. Makanya orang Jawa mengatakan bahwa manungso iku ora luput saka ino lali apes lan pati. Jadi tidak lepas dari kehinaan, lupa, naas atau sial dan kematian. Itu tidak lepas dari empat ini manusia itu. Kalau ini filsafatnya orang Jawa ya. Manungso kui ora luput soko ino lali apes lan pati. Jadi tidak lepas dari empat ini. Kehinaan, kelupaan, kemudian eh, ino lali apes, naas dan kematian. Nah, empat ini yang dihancurkan Tuhan. Nah, ketika Tuhan menghancurkan empat ini, tidak mencelakai kemanusiaannya dan tidak membunuh kemanusiaan. Yang dibunuh adalah kuasa dari dosa, akar dari dosa. Dan akar dari dosa itu yang menyebabkan empat tadi, hina, kelupaan, kenaasan atau kesialan, dan kematian. Dan itu dikalahkan melalui salibnya Tuhan. Makanya salib itu bagi orang ortodok ada peringatannya. Ada peringatannya 2 kali setahun pengangkatan salib itu. Yaitu ketika bulan Agustus waktu Bunda Bunda ibunya Konstantinus Agung, Bunda Helena menemukan salib. Dan yang kedua adalah ketika Rabu Kudus malam ya, malam Kamis, ketika Tuhan disalibkan, itu liturginya ya kayak mendramakan Tuhan yang disalibkan, romonya membawa salibnya Tuhan yang ada ikonnya Tuhan itu untuk keluar diarak. Dan hari Jumatnya itu adalah kematian Tuhan, romonya bersama jemaatnya keluar dari gereja membawa keranda untuk keluar keluar dari gereja. Ya puji Tuhan gereja kita ada halaman, kita arak keluar dari harapan, terus kita kembali masuk ke gereja. Nah, karena tetangga kita ini Muslim, kita nggak keluar sampai pintu gerbang gereja. Kalau di Yunani sana itu dikeluar diarak di jalan-jalan raya. Jadi ketemu nanti gereja yang satu itu bawa keranda, gereja yang lain bawa keranda, ketemu pertemuan itu sering terjadi itu kalau di Yunani. Nah, itu ya. Eh, Mungkin dari sini ada pertanyaan.
Mas Erik, saya kembalikan. Ya, terima kasih Romo buat penjelasannya mengenai salib. Ya, saya secara pribadi sangat diberkati. Baik Iya. Bapak Ibu, mungkin teman-teman ada yang mau menanyakan, kami persilakan. Ini sih mohon izin bertanya, Romo. Ya, silakan Mas Stanley Danian. Ya, ini Romo. Eh, kan pada kisah tentang ular tembaga yang dibuat oleh Nabi Musa, namanya kan Nehustan, ada titik di mana pada akhirnya ular tembaga itu dihancurkan pada masa raja-raja, karena orang membakar korban kepada ular itu sehingga dikira sebagai suatu berhala. Nah, Ya, ini seringkali dipakai oleh eh, mereka teman-teman Protestan yang mengatakan bahwa kita nggak usah eh, apa menghormati salib dan sebagainya karena tak takutnya akan jadi seperti kasus ular tembaga ini. Itu bagaimana penghormatan salib dalam gereja Ortodoks sehingga tidak menyelisih hal ini ya, Romo? ya, yang sudah kita katakan tadi, jadi pro-ikonisis. Jadi salib itu sebagai ikonnya penderitaan Tuhan. Jadi salib itu bukan berhala. Kalau berhala itu adalah mengganti Tuhan dengan keyakinan yang lain, dengan bentuk apapun. Bahkan berhala itu juga bisa diri kita sendiri. Misalnya kita memuja diri kita sendiri yang apa eh, berlebihan, terlalu mencintai diri sendiri. Nah, biasanya orang-orang ateis itu terlalu cinta sama dirinya sendiri. Itu adalah pemujaan berhala, ya berhalanya adalah dirinya sendiri. Kalau di ilmu keagamaan atau driskiologia yang saya pelajari seperti itu. Bahkan ada orang yang naik pesawat itu ke bawah, melihat ke bawah, dia ada mendung dan lain sebagainya. Terus dia mengatakan, loh, aku ini seperti Allah ya, yang bisa melihat segalanya dari atas. Nah, itu artinya pemujaan pada diri sendiri itu juga berhala. Jadi ketika salib yang kita bayangkan itu Yesus Kristus, itu bukan berhala. Makanya salib bagi orang ortodok tidak lepas dari ikonnya Tuhan. Harus ada ikonnya Tuhan di sini. Kalau nggak ada ikonnya Tuhan, itu bukan salib. Itu hanya seperti kayu saja, yang nggak ada maknanya. Gitu. Nah, dulu pernah sih ada sahabat saya, Bambang Nurseno itu, saya pernah melihat sepintas lalu di YouTube-nya mengatakan, apa bedanya salib yang adanya Tuhan Yesus sama salib yang nggak adanya Tuhan Yesus? Nah, Bambang Nurseno mengatakan, dua-duanya sama aja, nggak ada artinya, katanya. Kalau bagi kita, enggak ada artinya. Bahkan Tertulianus sama Bapak Gereja yang satunya itu siapa ya? Di tahun 150 mengatakan bahwa salib yang ada simbolnya Tuhan, yang ada gambarnya Tuhan, itu yang terpenting dari segalanya itu. Jadi bukan bentuk benda salibnya itu, tapi Tuhannya. Jadi sentralnya pada Yesus Kristus. Kalau salibnya saja itu nggak ada maknanya. Makanya harus ada Tuhan Yesus di sentralnya. Itu yang pertama. Dan kedua, salib itu sudah menjadi ciri khas orang ortodok. Dan diikonkan di kepala dulu, kemudian di hati, dan di segenap kekuatan. Kepercayaan kepada Sang Tritunggal Maha Kudus itu juga salib. Ayo, Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus apa ini? Salib. Jadi salib itu sebenarnya sebelum dunia diciptakan sudah ada simbol salib itu di dalam diri Sang Tritunggal Maha Kudus. Namanya proikonisis, artinya sebelum adanya pengikonan tentang salib itu. Proikonisis. Itu ada dalam diri Sang Tritunggal Maha Kudus. Ya memang dalam sekali ya makna salib itu bukan hanya sekedar
Kita hanya seperti ini. Dan kalau mau pakai tanda salib nggak boleh gini, diputer-puter gini atau seenaknya sini gini. Ada orang yang malu menggunakan tanda salib itu di dadanya tok gini-gini. Itu nggak boleh. Itu namanya kakometakirisis. Salah menggunakan tanda salib. Jadi salib selalu atas nama Sang Bapa di dahi, Sang Putra di pusar, Sang Roh Kudus kanan, kemudian ke kiri sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Tangan gini di dada. Amin. Jadi di dada gini. Amin. Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus sekarang panjang segala abad. Amin. Seperti itu. Tapi ada yang salah. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, dadanya dulu diginiin, terus baru gini. Itu salah. Jadi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Atau sekarang selalu panjang segala abad. Amin. Gitu. Langsung dada. Dan nggak boleh terlalu cepat. Coba kalau kita gunakan cepat. Nggak ada maknanya. Kalau dari Sang Bapa, pelan. Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Ya, seperti itu, Mas Stanley Daniel. Jadi selama yang kita sentralkan dari salib itu Yesus Kristus, ya nggak ada lah berhala. Ya, bukan pada salibnya itu, tapi pada pribadi Yesus Kristus yang disalibkan. Makanya salib yang ada Yesus Kristus ya selalu. Nah, ada juga bentuknya salibnya Rusia, itu salibnya siapa itu? Serafim dari Sarov. Itu salibnya seperti ini saya gambarkan ya. Nah, gini salibnya. Nah, ini kemudian ada gini. Nah, seperti ini salibnya. Kelihatan nggak ya? Bentar, Terlihat, Romo. tak kasih pakai Kelihatan, spidol kelihatan, dulu. Bentar. kelihatan. Spidol, bentar. Nah, ini salibnya saudara kita Rusia seperti ini. Nah, ini ada maknanya ini. Ini yang bikin salib seperti ini adalah serafim dari Sarov. Waktu dia merenungkan salib itu. Jadi salibnya Tuhan. Ini tetap ada gambarnya Tuhan ya. Di sini ada gambarnya Tuhan. Ini enggak saya gambarkan Tuhan. Ini ada gambarnya Tuhan ya, yang disalibkan gini. Ya, ada gambarnya Tuhan. Jadi salib tanpa Tuhan enggak ada maknanya. Jadi gini. Maksudnya ini apa? Kok ada gini ini? Maksudnya bahwa yang di kanan Tuhan Yesus, yang di kanan Tuhan Yesus itu, dia mengatakan, ya Tuhan ingatlah aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Maka Tuhan mengatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus. Makanya menghadap ke atas itu artinya lari ke Firdaus bersama Tuhan. Sedangkan yang di bawah ini adalah pencuri yang disalibkan di kiri Tuhan yang menghina Tuhan. Hei, kamu Yesus Kristus, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah aku dan selamatkanlah kami. Mencemooh, maka yang di sebelah kiri Tuhan tentunya masuk neraka karena tidak ada pertobatan. Jadi sangat bagus sekali itu bentuk salibnya orang Rusia. Bukan orang Rusia, sorry. Jana suci Serafim dari Sarov. Juga orang Ortodok Yunani juga pakai itu. Bukan orang Rusia, semua pakai gitu ya. Nanti kalau itu diklaim punyanya Rusia salah, karena memang orang sucinya orang Rusia, tapi itu orang Ortodok untuk semua dunia. Tapi bagus sekali maknanya ini salib ini. Nah, seperti itu Mas Daniel Stanley. Romo, yang seperti ini ya, Romo. Nah, seperti itu. Itu Serafim dari Sarov. Jadi bukan orang Rusia, tapi kebetulan orang sucinya itu memang orang Rusia. Serafim dari Sarov. Ya kalau dikatakan orang Rusia mengatakan ini salib kami, ya udah nggak apa-apa lah. Tapi ya kita orang Ortodok itu salib Ortodok juga, ya seperti itu. Baik, Ya, Romo. ada pertanyaan yang lain, Mas
kembalikan kepada Mas Erik. Ya, makasih. Ini ada lagi teman-teman yang mau bertanya, silakan teman-teman. Saya ada Ada Mas Nikiforos ini dari Papua. Apa kabar Mas Nikiforos? Ya, Pak Kristodolos, silakan. Ada Mas Kristodulos juga. Romo, ada pertanyaan, Mo. Ya, silakan Mas. Waktu di dalam liturgi begitu, Romo. Kapan umat itu membuat tanda salib, kapan tidak membuat tanda salib? Waktu itu ada satu geronda, dia bilang, oh kalau Romo mendupai tidak tanda salib, kalau Romo memberkati pakai tangan atau pakai salib, nah itu pakai tanda salib. Gitu. Itu lebih ke praktis sih, Mo. Ya. Jadi memang ketika romonya memberkati kan romonya yang masih tanda salib. Dan ingat, ini tanda salib romonya seperti ini ya. Ini seperti ini. Ini yang namanya Yesus. Ini C, ini Kristus. Yesus Kristus. Ini X, yang ini X, Yesus Kristus. Jadi bentuknya gini, Yesus Kristus. Nah, gini ya, dari atas ke bawah, ke kiri ke kanan, bukan ke kanan ke kiri, ke kiri ke kanan. Itu kalau romonya yang berkati. Ketika romonya memberkati, memang jemaat tidak memakai tanda salib, hanya jemaat mengatakan dan bagi rohmu juga. Biasanya romonya mengatakan irini pasi atau damai bagi semua dengan pakai salib ini. Kemudian jemaat mengatakan dan bagi rohmu juga. Ya benar, memang itu memang stasis daripada liturgi suci. Stasis ada satu gerakan-gerakan di dalam liturgi suci. Ketika romonya bergerak menggunakan tanda salib, jemaat tidak boleh menggunakan tanda salib. Nah, waktu pemberkatan suci. Tapi kalau ketidak pemberkatan ya boleh. Dan tiap detik, tiap menit kita pakai tanda salib itu boleh. Seperti dulu ada Bapak rohani saya yang di Monatos itu ketika kita memegang kompos gini ya, misalnya Tuhan Yesus Kristus kasihanlah aku orang berdosa ini, terus pakai tanda salib. Nah, terus satu pentol lagi Tuhan Yesus Kristus kasihanlah aku orang berdosa ini, terus pakai tanda salib. Boleh juga seperti itu. Semakin banyak kita menggunakan tanda salib, semakin kita dimuliakan karena katanya di dalam teologi kita bahwa salib itu adalah senjata gereja yang tak terkalahkan atau senjata gereja yang kebal dari segala peperangan. Baik perang dunia, perang apapun, perang rohani. Perang rohani ya tiga. Melawan dosa, kematian, dan iblis itu perang rohani. Tetap kalah sama salib. Dan juga perang dunia apapun ya salib itu senjata yang memenangkan atau senjata yang tak terkalahkan. Yang tak terkalahkan. Atau senjata kemenangan yang tak terkalahkan. Nah, double ya, kemenangan yang tak terkalahkan. Senjata kemenangan yang tak terkalahkan. Atau kalau bahasa Yunaninya, ton aititon tropeon. Ton aititon tropeon. Artinya tidak pernah terkalahkan yang memegang tropi kemenangan. Tidak pernah diambil oleh orang lain. Jadi selalu menang terus. Memegang tropi. Dan tropinya adalah Kristus. Tropinya itu Kristus. Yang tidak pernah diambil oleh orang lain. Selalu menang. Seperti itu. Ya itu ada lagunya ya. Kalau dalam bahasa Yunani bagus sekali ya. Bentar ya, tak kidungkan seperti ini. Hidungnya memang agak melankolia ya, seperti ini. Nah, irama irama berapa ini? Irama 4. Irama ya 4 ini. Jadi gini. Keris ozoiforos stavros tis epsebias toai titon tropeon ithiratu paradisuoton piston stirigmos
totis ecclesias peritichisma, diu exivaniste, iara ke katir kite, ke kate poti tu tu idinamis, ke ipso timen apokis pro uranian, oplon akata mahiton demonon antipale doxa martiron osion os alitos engalopisma limin sotirias odorumenon tokos monto mega eleos. Nah, itu lagunya seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa salib Kristus itu tidak pernah terkalahkan. Yang kedua adalah salib itu bisa membuka pintu gerbang surga, di mana semua umat akan memasukinya dan gereja selalu dimenangkannya. Nah, itu seperti itu. Dan sebagainya dan sebagainya. Ya, memang enak ini lagu irama 4 ya, irama 4. Ya ada musik namanya musik Bizantium ya. Tidak semua orang bisa nyanyi. Ini irama yang paling sulit ini. Biasanya orang salah kaprah ini nggak bisa menyelesaikan nanti ngitungnya terakhir. Karena lagunya melankolia, melankolia itu ditekuk-tekuk itu kayak orang nangis gitu. Itu irama 4. Ya seperti itu Mas Christodulus. Ya Romo, terima kasih Romo. Ya, terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Silakan. Pak Nikiforos Daniel, ada pertanyaan nggak ini tentang salib ini? Mungkin sudah sudah hafal nih Pak Nikiforos. Ini ada Pak Nikiforos. Sementara belum, Romo. Belum ya? Ya. Oh, Romo ada lagi Romo. Ya, silakan Mas Christodulus. Di teks-teks gereja kita juga ada yang dulu waktu kali F. Domata juga pembacaannya itu Musa ketika memimpin peperangan Israel itu merentangkan tangannya, membentuk tanda salib yang seperti itu Romo. Kira-kira bagaimana para bapak gereja memahaminya seperti itu ya Romo jadinya? Ya, itu ada lagunya ya. Kebetulan saya nggak bawa engkolpion. Engkolpion saya ada di gereja itu. Jadi tiap itu namanya? Itu lagunya namanya tentang pengangkatan salib. Itu biasanya bulan Agustus tuh. Tiap minggu seluruh bulan Agustus itu lagu kata basiannya itu adalah Stavron Haraxas Moses itu menceritakan tentang bagaimana Musa itu membawa bangsa Israel keluar dalam tanah Mesir, juga waktu bangsa Israel dipagut ular dan lain sebagainya. Itu ada itu di Kidung Kata Wasia itu. Itu enak sekali itu irama Stavron Haraxas Moses na 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 na. Itu lagunya enak banget. Mm-mm. Nah, itu di Kidung Kata Wasia. Memang gitu. Jadi di penyembahan gereja kita itu semuanya itu peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama itu dikidungkan. Bahkan Mazmur sendiri, kitab Mazmur sendiri ada kidungannya. Seperti Mazmur 133. Itu dalam bahasa Yunaninya exomologis ton kirion otiagathos haleluya
Otis Otis neona neonau, to to eleo eleo saftu. saftu, haleluya. Haleluya. Itu diulangi 4 kali, baru setelah itu ganti irama. Exomologis teton kirion ton theon naftu. Haleluya. Seperti itu. Jadi banyak peristiwa-peristiwa di Perjanjian Lama itu yang dikidungkan, termasuk pengangkatan salib juga ada pengidungan, ya, kidung kata wasia ya, yang saya katakan tadi, Stavron karaksas Moses eftepti asrapto eneritan dieteme to Israel pejep sandi to te epistreptikos Farao en tirmasi Ebrose abdikan dus diagrafas ton aiti ton oplon dia Kristo asomen. Jadi ton aiti ton oplon, senjata yang tak terkalahkan karena ada Kristus. Dia Kristus asomen. To theoimon oti de doxaste. Itu enak lagu itu seperti itu. Jadi ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, itu selalu Musa menggunakan salib untuk menyelamatkan itu. Dan salib itu proikonisis, ya, digambarkan ikonnya sebelum ada salibnya itu gambarannya apa? Satu, tongkatnya Musa. Dua, peristiwa di Mara, ya, yang dipagut ular, yaitu ular tembaga. Makanya tongkatnya Bishop itu ada gambarnya dua ular, ya, kanan kiri, terus di tengah-tengahnya itu ada salibnya gitu loh. Nah, itu peristiwa Mara di Mara itu yang waktu ular tembaga itu diangkat. Makanya simbol daripada tongkatnya Bishop itu selalu ada gambarnya ular. Nah, seperti itu. Jadi banyak kisah-kisah yang sudah menjadi liturgi suci tentang kisah-kisah perjanjian lama seperti Musa dan lain sebagainya. Itu bukan suatu kebetulan, itu semuanya yang bikin adalah Bapak Gereja, itu bukan kita, gitu. Kita nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Jadi kidungan di gereja kita nggak ada yang karangannya orang. Semua ada. Dan kidungannya banyak sekali. Ada kidung Meneon itu 12 buku. Mulai Januari, Februari, Maret, April, sampai Desember. Nah, kemudian ada namanya kidungan, buku namanya Theotokarion, khusus untuk Panagia, untuk Bunda Maria sendiri ada. Terus ada kidungan kanona. Kanona itu biasanya yang melakukan itu orang-orang monasteri karena kidungannya panjang-panjang, ya. Itu selalu di monasteri yang dilakukan. Tapi kalau di gereja-gereja hampir nggak dikidungkan kanona, itu terlalu panjang. Terus ada juga kidungan yang namanya Pentikostarion. Itu kapan dikidungkan Pentikostarion itu? Ketika Paskah Agung sampai perayaan turunnya Roh Kudus. Kapan perayaan turunnya Roh Kudus? Yaitu 50 hari setelah Paskah. Itu menggunakan kidungnya Pentikostarion. Jadi ada aturan-aturan semacam ini di Indonesia nggak dilakukan itu. Nggak dilakukan. Saya yakin nggak dilakukan. Nah, di sini saya lakukan karena ya saya tahu, saya kan karena penghitung saya juga itu saya lakukan sendiri. Di sini ya, Pentikostarion. Terus ada namanya Paraklitiki. Kapan Paraklitiki dikidungkan? Ketika selesainya Pentakosta sampai kembali kepada Minggu Triodion. Ya, Minggu Triodion itu Paraklitiki. Nah, setelah itu kita menggunakan kidung yang namanya kidung Prapaskah, ya, ada kidung sendiri, ya, seperti kidung-kidungan yang seperti contohnya perayaan kalau tiap Jumat itu ada Akadistos Imnos atau sembahyang eh,
ibadah salam, ya, ada kidungannya sendiri di situ. Nah, tiap Senin, Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Kemis itu menggunakan sembahyang namanya Mega Apodipnun, Mega Apodipnun atau Purna Bujana Besar, gitu, ya. Itu enak sekali lagunya itu. Hanya Mojokerto yang melakukan semuanya itu. Di luar Mojokerto nggak dilakukan. Yang kidungannya mengatakan Met imono theos gnoteo diparkioti met imono theos. Semuanya itu saya lakukan di sini. Jadi setiap Paskah itu saya lakukan tuh tiap Senin, Selasa sama Kamis. Nah, Rabu itu ada kidung yang namanya liturgi Gregorius Theologos, yaitu Proagiasmo. Nah, itu diterjemahkan di Indonesia namanya Prasidikara, itu pakai bahasa Jawa itu Prasidikara. Nah, itu kita lakukan semuanya. Nah, seperti itu di Mojokerto. Dan bahkan saya dimuat oleh presbitera kadang di Facebook, kadang di TikTok, kadang di itu. Dan yang melihat itu orang-orang Yunani. Mereka melihat. Dan mereka mengatakan, wah, Indonesia juga hidungannya sama dengan kami gitu ya. Kadang-kadang saya selingi ada yang bahasa Indonesia, bahasa Yunani ya, seling-seling seperti itu. Jadi mereka juga menikmati juga dengan liturgi suci yang kita lakukan di sini. Mereka melihat juga di Facebook, mereka senang seperti itu. Jadi ada kegiatan yang hampir sama dengan di sana. Nah, kidung-kidungan itu banyak sekali ya. Ada kidung yang namanya kidung dari apa namanya Orologion Tomega. Orologion Tomega itu juga kidungan semuanya itu. Jadi banyak buku-buku kidungan kita itu banyak sekali. Ada dari engkol pion itu biasanya yang dipakai hanya untuk pengidung. Nah, mengenai di gereja kita ada seragam juga ya mengenai jubah. Ini penting juga jubah karena sering terjadi di Indonesia ini jemaat juga pakai jubah semuanya diperbolehkan dan lain sebagainya. Ini nggak teratur seperti itu. Ada jana suci Tertullianus sama siapa itu yang mengatakan bahwa Toraso Dencani Papas. Jadi jubah hitam itu tidak baik untuk seorang Romo. Artinya apa? Jubah hitam yang dimaksud tidak baik untuk seorang Romo artinya ketika Romo itu menggunakan jubah hitam itu ada maknanya jubah hitam itu. Warnanya hitam itu apa? Hitam itu warnanya pelayan, budak. Hitam itu juga warna gelap yang artinya penuh dosa. Kalau penuh dosa artinya kita harus mendekati Tuhan itu dengan penuh kerendahan hati. Tidak semuanya orang boleh pakai jubah kayak apa namanya? Kayak karnaval kan gitu. Nah, di Indonesia diperbolehkan gitu, cuma semuanya pakai jubah hitam. Itu bahasa Yunaninya jubah hitam itu raso. Yang boleh menggunakan itu 3 romo ya, diaken, presbiter sama eh, tonsur atau yang sudah di blessing oleh uskupnya dengan dipotong rambutnya. Yang ditonsur itu biasanya monahos atau pertapa. Pertapa itu ada 2, biarawan dan biarawati. Terus yang kedua adalah pengidung. Pengidung itu ditonsur juga. Kemudian ada juga neokoros. Neokoros koster gereja itu ya ditonsur. Dan juga putra mesbah itu ditonsur. Putra mesbah. Itu yang boleh pakai jubah. Jadi nggak semua orang pakai jubah gitu loh. Jadi seolah-olah jubah itu katanya kebanggaan ortodok, boleh saja semuanya. Akhirnya nanti apa? Akhirnya di abad yang ke-1 pernah terjadi Toraso Tengkanio Papas katanya si Tertullianus dan juga jana suci siapa bukan Yohanes Kristus satunya siapa ini Maximus Homologitos. Jadi Toraso Tengkanio Papas, jadi jubah itu nggak baik untuk seorang romo. Ketika romonya nggak layak juga nggak boleh pakai raso. Kalau nggak layak nggak pakai raso. Nah, bagaimana supaya layak? Ya harus
betul-betul menggunakan dengan kerendahan hati, karena maksud hitam itu adalah pertobatan. Jadi nggak sembarangan orang itu pakai raso, dan raso itu juga salib, itu juga salib. Pakai jubah itu salib. Mengapa pakai jubah itu salib? Karena seorang romo itu harus mengajari yang benar. Nggak boleh romo itu salah gitu. Nah, kalau salah ya memang sih ada salah sih manusia. Tapi jangan sampai fatal ke teologi ya. Kalau fatal ke teologi ya itu ngeri lah. Nah, itu juga salib juga. Jubah itu juga maknanya salib, pertobatan. Barang siapa yang tidak memanggul salibnya dan tidak mengikuti aku, tidak layak di hadapan Sang Bapa, kan gitu Tuhan mengatakan. Jadi penggunaan jubah itu juga salib, termasuk salib. Jadi orang-orang yang tertentu yang betul-betul yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi nggak sembarangan orang bisa pakai salib. Oh nggak apa-apa, ini seragam, itu bukan seragam. Itu apa namanya, jubah hitam itu raso. Itu orang-orang yang sudah menanggalkan kemanusiaan lamanya, yang betul-betul orang-orang yang ditonsur dan ditahbis, ya, yang ditonsur dan ditahbis. Nggak sembarangan orang, ya. Itu perlu, penting banget tuh saya sampaikan, karena ini juga pelajaran bahwa jubah yang dipakai Romo itu semuanya ada hubungannya dengan salib Kristus. Makanya jubah-jubah itu selalu hiasannya hanya salib, tidak boleh yang lain. Salib. Juga gambarnya orang suci boleh, burung merpati boleh, karena burung merpati, bunga-bunga itu apa itu? Kayu salib yang di surga, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Itu ada kayu di sana. Nah, itu salib juga. Di surga itu juga salib. Ya. Pintu surga ya salib untuk membuka pintu gerbang surga. Jadi yang ada hubungannya dengan salib, hiasan-hiasan yang ada dalam gereja itu banyaknya salib. Termasuk di jubahnya rohaniwan itu banyak. Paulus Tavrus banyaknya salib. Yaitu yang perlu saya sampaikan, Mas apa tadi, Mas Terus dulu saya tanya. Iya, Romo. Ya. Baik, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Izin bertanya, Romo. Silakan, Mas Erik. Tadi bahwa salib itu tadi yang kita, maksudnya yang ada itu harus ada sang anak gitu ya, Romo ya. Ya, ada ikonnya Tuhan Yesus, harus ada Ikon, ikonnya Tuhan Yesus. harus ada ikon Yesus. Tapi kalau tidak ada itu tidak pas gitu ya, Romo, atau tidak sah gitu ya, Romo ya. Bukan masalah tidak sah dan tidak pasnya, karena makna teologis dari salib itu karena adanya Yesus Kristus. Jadi kemenangan salib itu karena Yesus Kristus. Kalau nggak ada Yesus Kristus, nggak ada maknanya salib kalau nggak ada Yesus Kristus. Oh iya, iya. Karena salib sendiri itu adalah kutukan. Kutukan orang-orang yang dulu yang terkutuk, yaitu dihukum mati di atas salib. Itu makna asli dari salib seperti itu. Nah, ketika Yesus Kristus yang disalibkan, berubahlah makna yang tadinya kutukan itu menjadi eulogia, menjadi berkat. Apa berkatnya? Yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Nah, itu yang luar biasa. Jadi ada makna teologis dan ada makna yang sesungguhnya salib itu adalah kutukan atau cemoohan. Salib itu cemoohan. Jadi orang yang dihukum di salib itu ditelanjangi, betul-betul telanjang. Tuhan Yesus dulu telanjang itu. Artinya apa? Dipermalukan itu, dipermalukan. Penjahat itu dipermalukan supaya yang lainnya itu tidak mengikuti jejaknya itu loh. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu mengkapokkan, istilahnya memberi jerah supaya nggak ada yang lain itu mengikuti kejahatan gitu. Jadi salib itu, kematian adalah kutukan bagi yang dihukum salib, dan yang kedua adalah penghinaan atau cemoohan. Makanya ditelanjangi zaman itu salib. Nah, tetapi ketika Yesus Kristus yang disalibkan, makna salib itu menjadi
senjata yang tak terkalahkan, pintu surga, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Bahkan hiasan di jubah-jubah romo-romo itu semua ya salib dan lain sebagainya. Luar biasa. Di altar sendiri juga ada salib yang ada ikonnya Tuhan Yesus. Kita tidak menggunakan patung. Mengapa kita tidak menggunakan patung? Karena patung itu 3 dimensi. Kita hanya menggunakan gambar karena salib kan gambarnya Yesus Kristus kan ikon, itu hanya 1 dimensi. Jadi artinya kita tidak kompromi dengan patung karena patung itu dilarang memang oleh Alkitab. Jangan mematungkan Allah menyerupai apapun di dunia, baik di dalam maupun di bawah bumi dan lain sebagainya. Tapi kalau ikon tidak menyalahi kitab suci karena manusia itu ikonnya Tuhan. Manusia diciptakan segambar dengan Tuhan, segambar dengan Allah kan, dengan penciptanya, Tuhannya kan. Iya, iya. Makasih Romo. Ya, Ada lagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Romo, izin bertanya lagi boleh? ya Silakan. silakan. Ya, ini Romo, terkait yang Romo bilang kita tidak membuat patung, saya sudah lama merenungkan hal ini Romo, di mana dalam Keluaran 20 perintah Tuhan yang kedua kan dibilang eh lo ta'aseh leha vesel, dalam artian jangan membuat bagimu vesel, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai patung Romo. Nah, apakah betul vesel yang dimaksud ini sebagai patung atau ada juga yang menafsirkan sebagai gambar arca Romo? Itu kira-kira yang benar yang mana ya? Ya patung yang artinya maksudnya patung itu adalah pengganti dari Allah. Seperti ketika Musa naik ke gunung apa namanya itu? Sinai ya Mana itu? Romo. Sinai. Di Gunung Sinai menerima hukum Allah itu si Harun dan semuanya kan menggunakan patung sapi untuk dipuja kan gitu. Jadi kan patung sapi itu kan menyerupai Allah lah istilahnya menjadi Allahnya gitu. Nah itu yang nggak boleh. Nah orang-orang Protestan itu ketakutan karena apa? Ketika keluar daripada Roma Katolik yang menggunakan banyak patung kan gitu, maka menghilangkan semua alat-alat liturgis di gereja termasuk dupa dihilangkan karena dupa itu baunya kayak punyanya apa perdukunan dan lain sebagainya. Jadi ketakutan mereka semua yang berbau Roma Katolik dibuang semua. Tidak semua patung berdosa. Kalau patung itu dipuja itu baru berdosa. Makanya kita kan sudah mempelajari tentang ikon kemarin. Ikon itu tidak dipuja dan tidak disembah. Tapi ikon itu hanya dihormati. Ya, dihormati ya. Ikonolatria ya namanya. Jadi eh, apa namanya? Proskinisis kalau bahasa Yunaninya proskinisis itu artinya apa? Hormat, dihormati. Nah, bentuk hormat itu ada yang dicium. Makanya kan pakai tanda salib terus dicium itu hormat, cium itu. Mencium tangan bapaknya seperti seorang suami sama istri cipika-cipiki itu hormat, ya. Dicium ikon. Nah, ketika ikon itu dipuja itulah yang namanya berhala. Nah, beda kan? Jadi kan kita sudah belajar ikon, apa sih ikon itu? Kemarin Bapak Gereja mengatakan proskino tis agias ikonas to prototipo ex diabeni. Artinya saya menghormati ikon. Ikon itu bukan gambarnya yang kita hormati. Pribadi yang ada di gambar itu sebagai prototipo yang aslinya yang di surga itu. Ya, diabeni itu artinya yang di surga. Jadi aslinya, makanya ikon itu disebut juga jendela surga. Apa sih surga itu? Ayo kita lihat di jendelanya.
Oh, ternyata di situ ada Rasul Petrus, ada Rasul Paulus, ada malaikat, ada Tuhan Yesus. Ya kan semua kan bisa diikonkan. Makanya disebut jendela surga. Kalau hanya sebatas penghormatan nggak ada masalah. Tapi kalau sudah masuk latria, kalau sudah masuk kepada pemujaan penyembahan, nah itu artinya mengganti Allah menjadi berhala. Jadi jangan dilihat bentuk fisik, nggak ada masalah fisik itu. Tapi notropianya, kalau bahasa Yunani notropianya, artinya peradaban daripada manusia itu kalau mengganti apa nama pemujaan Allah menjadi pemujaan ikon itu salah. Masuk latria itu salah. Kita nggak latre bumeton ikona. Jadi kita nggak menyembah pada ikon, tapi proskinome. Kita hanya menghormati dan menghargai. Ada penghargaan dan penghormatan. Termasuk salib juga. Kita penghargaan dan penghormatan. Makanya disebut timio stavros. Timio itu penghargaan timio. Bukan latriaton stavron, enggak ada latria. Untuk salib enggak ada latria. Ya, bahasa Yunaninya latria, pemujaan atau penyembahan. Ya. Nek proskinesis itu adanya sekedar penghargaan. Membungkukkan kepada orang itu juga proskinesis. Penghormatan. Tabik Tuhan seperti ini itu juga proskinesis. Penghormatan. Ya, Mas Daniel Stanley. Siap, Romo. Paham, Romo. Ya, Evharisto, Pater. ya sama-sama. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Ini semakin mengembang ini ya, apa namanya, semakin hidup katekisasi kita ya, semakin mengembang. Iya, Romo. Luar biasa, luar biasa. Nggak ada pertanyaan yang lain. Silakan teman-teman, kalau ada. Ya, kalau nggak ada ya puji Tuhan kita tutup aja karena ya, hari ini memang materinya kecil banget memang hanya khusus salib ya, tidak melebar ya, Iya, iya. tidak seberapa melebar. Ya. Oke, teman-teman, ada lagi, kalau tidak ada kita tutup apa kita pembelajaran kita malam ini. Kita tutup dalam doa dan sekaligus nanti Romo doa berkat. Ya. Pak Nikeporos bisa memimpin kita dalam doa penutup, Pak? Pak Nikeporos ada? Mungkin ada gangguan Oh iya, hujan ya, karena hujan ini di Papua kan jauh banget. iya Apa betul itu ya. sinyal ya. Sinyal ya, ya betul betul. Ya, kesediaan Pak apalah, Christodulos, silakan Pak Christodulos memimpin kita doa penutup. Ya. Ya, makasih. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan Allah kami, kemuliaan bagi ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran yang ada segala tempat, serta yang memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala hal yang baik, serta sang pemberi hidup. Datanglah dan tinggallah dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami ya Sang Maha Baik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihanilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tritunggal Maha Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjungilah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang panjang selamat. Amin. Bapak Surgawi, kami mengucapkan syukur ya Tuhan sepanjang pembahasan kami tentang penghormatan kepada salib-Mu yang mulia. Kami memuji-Mu, kami memberkati-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuliakan-Mu ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur sepanjang katekisasi ini. Tuhan selalu melindungi kami, Tuhan selalu bersama kami, dan kami bisa menyelesaikan dengan baik Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kita yang ikut ambil bagian dalam pembelajaran katekisasi ini. Tuhan, Kau berkati masing-masing mereka. Kau berkati segala upaya mereka, usaha-usaha mereka. Kalau hari ini mereka ada utang, Tuhan, Engkau tolong, Engkau berikan solusi sehingga mereka bisa membayar utang-utang mereka. Kalau mereka dalam kelimpahan Tuhan, kami mohon supaya Tuhan tetap menyertai mereka, supaya mereka dengan kelimpahan bisa berbagi kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Kalau dalam keadaan kesusahan, Tuhan hibur. Kami berdoa ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami sepanjang malam ini hingga esok hari hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagi kiranya Sang Kristus Allah kami melalui permohonan dari Ibu kami yang tersuci murni berkati, melalui kuasa salib yang memberi hidup, melalui kuasa-kuasa surgawi yang tak berjasad jasmani, yaitu para malaikat surga, melalui para rasul yang ternama, Petrus dan Paulus, 12 para rasul dan semua para rasul, melalui permohonan dari datuk moyang Sang Kristus, kakek Yoakim, nenek Hana, Yusuf pelindung Bunda Maria, Rasul Thomas penginjil Asia, Yohanes Krisostomos, Arkipiskopos dari Konstantinopel, serta Jana Suci Paisius Agioritus, Porfirius Kapsukalivitu, Yakobus Calikis dari Evia, dan semua orang suci. Melalui doa-doa para bapa suci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanlah kami dan selamatkanlah kami. Amin. 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 Terima kasih banyak Mas Recording Eri. stopped. Ya, terima kasih Romo, terima Ya, kasih Tuhan Bapak Ibu berkati semua. Tuhan berkati, sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu minggu depan ya. Mari. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu. Berkat Romo. Tuhan berkati semua. Mari. Amin. Terima kasih Pak Erik. Terima Ya, kasih terima kasih semuanya. semuanya. Terima Selamat kasih.